Halo BPC Lovers, ketemu lagi dengan kita ngobrol bareng dokter. Nah, hari ini kita sedang berada di WPC Geraha Raya, dok ya. Geraha Raya. Nah, di sebelah saya sudah ada dokter yang cantik, namanya dokter. Halo, saya dengan dokter Niki. Oke, dokter Niki ini ada di WPC Geraha Raya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, dokter Niki ini sendiri prakteknya kapan aja nih di Geraha, dok? Di Geraha Raya Ya. saya setiap Selasa, Rabu, Kamis jam 10 sampai jam 18. Oke, nah, jadi kalian udah tahu tuh jadwal prakteknya dokter Niki. Jadi buat kalian yang punya permasalahan kulit, ingin berkonsultasi ataupun melakukan treatment, kunjungi WPC Geraha Raya ya dok ya. Iya. Oke, nah di era new normal kita kan masih pandemi ya dok ya. Nah jadi di Wijaya itu kita menerapkan protokol COVID yang sangat ketat ya dok ya tentunya dok ya. Nah boleh dikasih tahu nggak sih ke WPC Lovers apa saja sih prosedur COVID yang sudah dilakukan Wijaya untuk penanganan masalah COVID di new normal ini dok? Oke, jadi untuk pencegahan corona di Wijaya Platinum Clinic setiap customer yang datang akan disuruh cuci tangan dulu dari luar, lalu masuk ke dalam, ada hand sanitizer lagi, kemudian di kasirnya udah ada akriliknya, jadi nggak berhadapan langsung. Oke. Di ruang dokter juga sama. Tenaga medis juga sudah divaksin untuk di cabang Geraha Raya. Jadi sangat aman sekali buat kalian kalau ingin melakukan treatment ataupun apa namanya konsultasi ya dok ya di WPC Geraha Raya, karena dari mulai masuk sudah disediakan tempat cuci tangan tentunya, terus masuk di screening juga suhunya, ada pembatas antara kasir dan customer ya dok ya, jadi untuk menghindari droplet dan APD dan peralatan senantiasa disteril terus ya dok ya. Iya. Jadi buat kalian jangan khawatir, Wijaya Platinum Geraha Raya sangat menjaga ya dok ya kesterilan ruangan dan prosedur COVID-19-nya. Oke. Nah berbicara tentang pembahasan hari ini dok, kita akan bahas sesuatu yang banyak banget ditanyakan sama orang nih. Masalah jerawat tentunya ya dok ya. Oke, jerawat lagi, tapi memang jerawat ini nggak jerah-jerah nih dok. Selagi masih ada muka, ya, dia mungkin masih akan terus tuh menghinggapin muka-muka orang-orang yang mungkin nggak merawat wajahnya kurang ya dok ya, atau misalnya ada yang perawatan pola hidupnya yang memang bisa menimbulkan jerawat di kemudian hari. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah apa sih itu yang namanya breakout dan purging dok. Ya ini kan sering banget nih istilahnya, aduh lagi breakout nih, aduh lagi purging nih ya kan istilahnya kan. Nah ini sebenarnya tuh apa sih detox gitu breakout dan purging ini dok? Dan apa sih penyebabnya kenapa bisa tiba-tiba breakout, tiba-tiba purging? Karena ada beberapa orang gitu kan yang awalnya nggak jerawatan tuh, begitu dia pakai produk tertentu ya dok ya, dan baru pertama kali coba, tahu-tahu tiba-tiba jerawatan. Atau yang beli obat jerawat, bukannya ngilangin jerawat, malah tambah banyak jerawatnya. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat kebanyakan netizen kan bingung nih dok. Ini apakah salah obatnya, atau ini hal yang normal, atau sebenarnya ini nggak normal. Nah, kita akan bahas nih hari ini dok, masalah purging dan breakout ini. Nah, bisa dikasih tahu nggak tuh, apa tuh pengertian purging dan breakout dok? Jadi pertama mungkin saya mau cerita dulu. Kadang kita suka sering dengar kalau pakai obat jerawat detox dulu gitu, detox gitu. Sebenarnya itu agak kurang tepat sih. Tadi yang benar itu ada purging dan juga ada breakout. Jadi ada bedanya, purging atau flare up itu karena jadi patofisiologi atau penyebab jerawat itu salah satunya kan terjadi sumbatan di pori-pori. Obat-obat krim-krim yang dipakai untuk jerawat itu fungsinya untuk membuka sumbatan di pori-pori tersebut. Nah, jadi si jerawatnya akan mulai ke atas. Itu disebut purging atau flare up. Dan ini masih termasuk normal dok ya? Kalau masih termasuk normal, memang prosesnya. Tapi nggak semua seperti itu sih. Tapi nggak semua orang akan mengalami hal yang namanya purging ya? Biasanya untuk jerawat yang di dalam, jerawat akne komedonal kita nyebutnya. Oke, jadi itu sebenarnya udah ada jerawat itu ya dok ya sebenarnya di dalam. Tapi belum show up aja jerawatnya ya kan? Jadi memang pada dasarnya proses purging itu seperti yang dijelasin dokter Niki tadi, pada dasarnya obat itu membantu ya dok ya. Cikal bakalnya jerawat itu akan timbul juga di kemudian hari sebenarnya kan? Iya benar. Nah kalau breakout tuh karena kita nggak cocok, jadi wajah kita bereaksi alergi terhadap kandungan dari obat-obatan atau krim-krim yang kita pakai. Jadi bedanya apa nih kalau ditanya kapan saya purging, kapan saya breakout? Kalau purging itu karena dia adalah suatu proses yang memang akan terjadi, itu biasanya dia lama-lama akan membaik. Saat kita pakai krim terus dilanjutin,
karena jerawatnya udah keluar, udah bersih, lama-lama dia akan membaik. Biasanya sekitar 3-4 minggu. Oke, jadi jangan panik dulu nih. Biasanya orang aduh kok tiba-tiba jerawatan nih, Iya. salah krimnya, salah dokternya, salah ininya dan sebagainya macam. Jadi itu kalian harus pantau dulu ya, 3-4 minggu Iya. dulu. Oke. Kalau breakout saat dipakai semakin lama semakin parah, malah nggak sembuh-sembuh. Nah, itu Oke. artinya breakout. Breakout. Ya kalau istilah pacaran udah putus aja lah ya. Udah breakout ya kan itu. Nggak bisa dilanjutin karena udah nggak cocok dok ya Iya, kan. iya, jangan dipaksa. Apalagi udah nggak cocok Iya, jangan dipaksa. cocok-cocokan. Nanti adanya juga Pak, ya pasti sakit hati kecewa ya dok ya. Iya, kayaknya di pasangan emang. Nah, kayaknya di Cocok-cocokan. pasangan, cocok-cocokan ya. Nah, jadi buat kalian nih udah tahu nih apa sih sebenarnya breakout itu, apa sih sebenarnya purging tadi ya dok ya. Iya. Jadi untuk orang-orang yang baru melakukan perawatan, mencoba krim, apalagi untuk mengatasi jerawat, jadi ada fasenya tuh, nggak langsung instan ya dok ya, nggak kayak mie ya kan, dan nggak kayak makanan-makanan lain yang begitu dicoba tuh langsung nggak ada Iya, efek samping. ada ya kan? prosesnya. Ada prosesnya di situ kan, ada detoksitasi ya dok ya untuk menghilangkan tadi ya. Proses keluarnya Ya, si jerawat tadi yang ya dari kan? dalam, Selama- sumbatannya. Sumbatannya ya, Iya. selama itu masih normal dan masih di waktu yang seperti dokter Niki sebutkan tadi, di angka 3 minggu dan sampai 4 minggu juga ya. 3-4 minggu lah kurang lebih. Nah itu waktu kalian untuk mantau tuh, siapa tahu setelah 3-4 minggu ya kan, kalau ada istilah itu kan habis gelap terbitlah terang ya dok ya. Ya Tapi kan? nggak selalu sih, Tapi biasanya nggak selalu juga selalu kan? purging. heeh. Nggak selalu purging Ada yang dari juga. minggu pertama udah membaik, ada Oke. banyak. Jadi ini tergantung case ya, by case ya. Iya, tergantung jerawatnya, jenis jerawatnya, jumlah jerawatnya gitu. Nah, untuk tadi kan dok, kita berbicara tentang purging dan breakout nih dok. Ada nggak sih kan, kan beda-beda tiap orang nih, yang lebih dominan akan terjadi purging, itu jenis kulit yang seperti apa dok? Ada nggak sih dok kriteria kulit tertentu gitu yang kalau misalnya dia ini lebih rentang gitu untuk purging gitu? Biasanya sih jenis jerawatnya ya, jerawat Oh, yang jenis apa jerawatnya ya. komedonal, yang tertutup. Yang tertutup makanya dia pas kebuka dia ke atas gitu. Oke, jadi Mulai naik. udah mulai Karena kan ada- dikelupas nih kulit atasnya. Efek dari krim-krim. Oke, efek dari Gitu. krim-krim. Nah, jadi buat kalian juga tuh yang mungkin ada jerawat komedonal ya memang harus lebih sabar ya dok ya. Iya. Beda dengan orang-orang yang mungkin kondisi mukanya memang hanya jerawatnya tuh di satu tempat tertentu ya dok ya. Iya. Nah, kalau udah tahu kan kita tadi fase-fase purging, fase-fase breakout. Nah, setidaknya cara meminimalisirnya dok, kan berbicara tentang krim dan ataupun apa namanya obat-obat topikal ya dok ya. Nah itu kira-kira sebelum kan kalau coba-coba beli online dok, itu kan nggak tahu tuh cocok atau enggaknya. Iya. Nah sebenarnya cara meminimalisir pemilihan bahan krim yang cocok dengan muka atau sebenarnya ini kalau saya pakai ke depan ada efek sampingnya seperti apa tuh dok tipsnya dok? Sebaiknya emang setiap keadaan wajah, misalnya ada masalah kulit, lebih baik konsultasi ke dokter yang memang berpengalaman gitu ya berpengalaman di ya, bidangnya. di bidangnya. Salah satunya di Wijaya Platinum ini, gitu dengan dokter yang emang udah biasa gitu menangani Oke. kasus-kasus gitu. Kalau emang harus beli online, kalau emang beli krimnya itu pas nyobain pelan-pelan aja, Oke, jangan berarti langsung. dicoba dulu ya. Coba dulu, biasanya kalau mau coba sedikit-sedikit, jadi makanya jangan langsung banyak, pengen cepet hilang jerawatnya makanya banyak gitu. Terus dosisnya mungkin kan ada keterangannya sekian persennya itu jangan yang terlalu tinggi, Oke. pelan-pelan atau mungkin nggak setiap hari dulu, baru ntar lama-lama setiap hari Oke. untuk meminimalisir kejadian purging gitu. Oke, jadi buat kalian juga walaupun tapi sih harus ya dok ya konsultasi dengan pakar, dengan ahli dalam konteks ini seorang dokter, itu akan memudahkan WPC lovers kalian tuh untuk apa namanya menentukan pilihan Iya. tadi kan. Konsultasi dengan dokter itu menentukan pilihan apakah krim ini cocok atau karena kita ada tes skin juga ya dok ya untuk mengetahui Iya. kulit orang itu dan dosis yang diberikan dokter itu tentunya sudah sesuai dengan kondisi muka ya dok ya. Iya, karena tiap orang beda-beda. Dan kadang ada istilah gini bahwa kalau orang beli online tuh, aduh udah beli sayang banget nih kalau mau dihentikan Iya. gitu kan. Lebih baik dihentikan ya dok ya, daripada diterusin malah bikin Tergantung purging atau breakout. Kalau breakout tambah lama tambah parah, ya lebih baik berarti dihentikan stop ya. aja, Stop jangan aja. sayang. Padahal sisa krim masih setengah tuh kan. Kadang ada sering orang kayak gitu dok pertanyaan kan, udah sisa krimnya masih banyak nih, masa mesti di stop gitu kan. Iya, lebih sayang muka dong daripada lebih sayang muka dong daripada uang bisa dicari, muka nggak bisa. Dan Udah kalau- dari sana. Dan kalau harus memperbaiki lagi kerusakan yang breakout yang tadi diterusin terus menerus itu akan lebih besar effortnya ya dok ya. Kalau Iya. sudah sampai terjadi apa namanya kerusakan yang lebih parah lagi. Iya. Karena jerawat itu baru pintu awal, masih ada bopeng yang lebih
lebih Iya, bandel lagi ya kan iya, dok ya. iya, benar. Jadi sebelum terjadinya kerusakan lebih parah, alangkah lebih baiknya di stop ketika itu udah breakout ya. Iya. Tapi kalau purging itu masih bisa ditunggu sampai dengan 3 Iya. sampai 4 minggu ya dok ya. Iya. Nah, ini udah berbicara nih, udah terlanjur nih. Mungkin ada beberapa WPC lovers udah terlanjur mengalami breakout, ya kan? Mungkin masa purgingnya udah lewat. Nah, kira-kira nih, masa harus terima nasib ya dok ya. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih perawatan? Setidaknya kan kita udah coba krim nggak cocok. Nah, kira-kira kalau melakukan treatment, kira-kira masih ada kemungkinan nggak bisa diperbaiki tadi kerusakan tadi? Kalau emang breakout itu biasanya kan karena nggak cocok, jadi emang harus ketemu yang cocok sih, ketemu Oke. diganti. Jadi harus stop, jangan dipaksain. Itu terus dipakai, emang harus stop. Mungkin lebih enak kalau konsultasi kan, jadi bisa diganti sama dokternya. Terus kalau perawatan banyak juga sih perawatan, misalnya nggak mau takut pakai krim-krim, coba Oke. perawatan banyak juga pilihan perawatannya. Oke. Gitu. Misalnya kalau jerawat itu kan tadi saya bilang karena penyumbatan. Nah, sumbatannya itu bisa kalau di klinik bisa kita chemical peeling, Oke. bisa di counter, Oke. gitu. Atau di laser karbon juga bisa, laser karbon, gitu. Atau kalau jerawatnya banyak, mateng-mateng mau cepet sembuh, biasanya di laser blue light, Oke. di sinar blue Oke, light. blue light ya dok ya. Iya, itu buat membunuh bakteri jerawat, untuk jerawat yang aktif, yang mateng-mateng, gitu. Jadi kalau misalnya breakout belum nemu krim, bisa dengan treatment juga bisa. Oke. Gitu. Nah, kira-kira tuh waktu ideal nih dok, ketika dia udah breakout tuh, apakah langsung berhenti pada saat itu juga langsung bisa beralih ke treatment, atau dia butuh waktu dulu buat mengistirahatkan kulit sampai dia bisa siap? Enggak sih, langsung aja. Oh langsung nggak aja ya. apa-apa. Kalau udah nggak cocok udah putusin aja lah. Putuskan ke klinik maksudnya dok, putuskan ke klinik untuk treatment gitu kan. Iya, Ngapain lagi udah nggak cocok kan, ya kan? Kalau bisa tuh udah buang jauh-jauh tuh krim-krim yang menyebabkan breakout tadi ya dok ya. Iya, atau coba sedikit-sedikit dulu, jangan langsung banyak, krimnya sedikit dulu. Kalau cocok tambah lagi Oke, gitu. kalau udah rusak terlanjur udah tadi hubungi dokter lah ya kan. Nah, Sama ditambi sama treatment-treatment. sama treatment tadi ya dok ya. Emang tetap butuh krim sih, karena kan buat sehari-hari. Oke. Gitu. Nah, kan biasanya sih kalau orang nih jerawat ini kan memang multifaktor banget ya dok ya, tadi berbicara. Kalau udah masa breakoutnya selesai, treatmentnya tadi seperti dokter Niki jelasin tadi udah sembuh, ada kemungkinan nggak sih dok itu akan kembali lagi Apa ya? kondisi berjerawat di muka tadi? Berjerawat. Iya. Nah, berjerawat itu kan multifaktorial ya. Jadi Ya. penyebabnya bukan cuma satu hal, tapi berbagai macam. Jadi makanya pengobatan jerawat itu harus komprehensif, harus kerjasama antara pasien dengan dokternya. Oke. Jadi kayak jaga kebersihan muka. Percuma kita pakai krim macam-macam, treatment macam-macam, tapi suka lupa cuci muka. Oke. Jerawat pasti akan balik lagi. Oke. Gitu. Atau suka megang-megang muka, habis megang megang muka, tangannya kotor, megang muka, pasti akan jerawatan lagi. Oke. Atau pola makannya, pola tidurnya, stres, itu kan bisa bikin Jerawatnya timbul lagi ya dok ya tentunya. hormon juga, misalnya kayak remaja kan emang lagi hormonnya lagi fluktuatif, atau misalnya di kondisi orang hamil atau minum pil KB. Itu akan bisa kembali lagi ya. Jadi istilahnya tergantung kembali kepada personal masing-masing ya dok Iya. ya. Setelah dia melakukan perawatan, apakah dia bisa menjaga agar si jerawat ini nggak timbul lagi. Iya, Supaya tapi nggak ada mispersepsi bahwasannya, aduh kok udah perawatan, udah ke klinik ya kan, kok malah jerawatnya timbul lagi gitu kan, kan? Iya. Karena mungkin ada tadi nggak koordinasi antara dokter dengan si pasien. Dan Sebenarnya kalau udah melakukan perawatan, krimnya rajin, cocok, biasanya sih nggak nongol lagi sih. Nggak Dengan nongol gaya lagi. hidup yang bagus gitu, maksudnya cuci muka, terus makan makanannya lebih dijaga gitu, pola tidurnya bagus. Biasanya sih enggak sih, kebanyakan bagus kok. Oke, tadi dokter Niki udah jelasin banyak banget ya dok ya tentang masalah breakout, apa itu purging, terus kenapa harus apa yang Anda lakukan ketika mengalami kondisi seperti demikian yang tadi dijelaskan ya dok ya. Jadi udah jangan panik lagi, kuncinya Iya. jangan panik lagi ya Iya. kan. Karena setiap pengobatan dia pasti butuh proses ya dok Iya, ya, tidak benar. bisa instan, dan setiap muka itu butuh perawatan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya dok ya. Iya. Makanya di Wijaya juga punya beberapa skincare yang direkomendasikan dokter, tentunya sesuai jenis kulit. Kalau ada sensitif, kita ada produk sensitif ya dok ya. Iya. Kalau untuk kulit berminyak, kita juga punya untuk kulit berminyak. Dan kalau misalnya untuk yang kering tapi berjerawat, kita juga punya ya dok ya, Iya. perawatannya. Jadi alangkah baiknya konsultasi dengan dokter itu adalah jalan terbaik untuk kalian menentukan apakah pemakaian produk ataupun skincare itu aman untuk jangka panjang ya dok ya. Iya. Karena kan nggak mungkin juga menghindari skincare atau perawatan wajah ya dok ya, atau cuma sekali-kali doang treatment sekali jerawatnya udah hilang terus nggak di maintain semukanya Iya, dok ya. betul.
proses dan continue kalau mau perawatan tuh. Oke, proses dan continue. Karena ya biasanya sih memang harus butuh ya totalitas ya, Dok, ya. Sabaran. Kesabaran ya. Sabar, rajin gitu. Apalagi ngadepin jerawat, Dok. Kalau pengennya cepet, instan, untuk perawatan cuma sekali doang ya biasanya belum maksimal. Belum maksimal ya, Dok, ya. Oke. Nah, oke, buat kalian tadi kalau memang ingin konsultasi dengan Dokter Niki di WPC Geraha Raya, bisa kunjungi tadi Dokter Niki sesuai jam prakteknya yang sudah disebutkan Dokter Niki di awal tadi, atau by appointment dulu ya, Dok, ya. Kita ada IG Geraha Raya, kalian bisa appointment di situ untuk konsultasi, nanti bisa DM, nanti akan dibuatkan scheduling ya, Dok, ya, jadwal untuk meminimalisir penumpukan pasien di klinik. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin dapat info update terus terkait masalah kulit atau tema-tema pembahasan dari WPC ya, Dok, ya. Tentunya bisa ikuti subscribe channel kita di Wijaya Platinum Clinic dan follow IG Wijaya Platinum ID atau follow IG Wijaya Platinum Geraha Raya, Dok, ya. Supaya kamu nggak ketinggalan info update seputar perawatan wajah, atau kalian ingin tanya-tanya langsung nih ya, Dok, ya. Terkait masalah treatment atau permasalahan wajah kalian, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Mungkin itu saja, Dok, untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu dan info setelah ilmu yang tadi sudah dijelaskan terkait masalah puding dan breakout. Nah, semoga makin banyak orang yang tahu, makin bisa ke depan lebih merawat diri dengan benar. Oke, itu saja ya, Dok, ya untuk hari ini. Oke, saya dengan Dokter Niki pamit. Sampai jumpa. Bye.